Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang masih Tuhan sediakan memberikan dalam kehidupan kami kepada pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi renungan kita pada Kamis 17 April 2025 yang terambil dari Injil Markus 14 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Dungo mahamu jala martamiang, asa unang bongol hamu tu bagasan pamuncunan. Aina girgir donian todi, alai galedo iya daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Mama Inang, saudara-saudara sekalian, mungkin seminggu ini atau bahkan 2 minggu ini, kita sangat-sangat dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang sangat memilukan hati, mungkin yang kadang juga membuat kita jengkel, yang kadang juga membuat kita menjadi ketakutan. Yaitu di mana banyak kejadian-kejadian yang mulai dari dokter melakukan pelecehan kepada pasiennya, banyak juga bencana, dan lain sebagainya. Yang membuat kita takut, yang membuat kita menjadi gelisah atas hal-hal yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa itu. Tentunya menginang dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering sekali banyak pencobaan-pencobaan, godaan-godaan yang hadir, godaan-godaan yang datang menghampiri kita, pikiran kita, hati kita, roh kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita contohkan, kita ambil dari kisah yang baru-baru ini, seorang dokter yang dia sudah mungkin kalau kita berbicara tentang sekolah dokter mungkin banyak pengorbanan biaya yang cukup besar, tetapi karena dia tidak punya pengendalian atas dirinya, dia jatuh dalam pencobaan. Dia tidak mempunyai penguasaan diri sehingga dia jatuh dalam dosa yang akhirnya merugikan dirinya sendiri, bahkan menyakiti hati orang lain. Hal ini tentu terjadi sering amanginang juga dalam kehidupan kita. Tentu bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang mungkin tanpa kita sadarin? Terkadang kita juga mau terhasut oleh godaan-godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, di hari ini yang juga Kamis 1 hari sebelum kita memasuki memperingati hari kematian Yesus Kristus di Jumat Agung, nas perikop kita pada hari ini menceritakan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana sebelum ia diserahkan oleh Yudas Iskariot ke tangan orang-orang maling, orang-orang imam. Pada saat itu dia berdoa, tetapi ketika itu dia murid-muridnya tertidur. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan berdoa jugalah untuk melihat dan menyerahkan diri. Tetapi murid-murid Yesus tertidur. Mereka tidak kuat dalam menahan cobaan ngantuk tersebut. Itu sebagai contoh menginang yang Tuhan gambarkan kepada murid-muridnya. Tentang peringatan kepada murid-muridnya yaitu berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tentunya menginang dan saudara-saudara sekalian ini juga diberikan kepada kita. Bagaimana kita harus berjaga-jaga dan senantiasalah berdoa supaya iman kita kuat, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya roh kita, iman kita teguh dalam firman Tuhan. Ketika sebelum Yesus akan diambil oleh orang-orang imam yang akan dipersiapkan untuk disalibkan, Tuhan memberikan gambaran kepada murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga dan berdoalah. Di situasi apapun, di kondisi apapun, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Sama halnya dengan kita juga menginang ketika dalam pencobaan kita, tadi banyak hal kisah yang baru-baru minggu-minggu ini terjadi,
yang tentu membuat hati kita risau, ketakutan. Tetapi mari kita tarik dalam diri kita sendiri, bagaimana kita harus bisa menjaga hati, perbuatan kita, perkataan kita untuk jauh dari cobaan-cobaan yang membuat kita terjerumus, yang akhirnya akan merugikan diri kita, bahkan bisa merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Satu hari sebelum kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang mengenang, kita diajak untuk merenungi, untuk merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan pencobaan, apakah kita lari dari pencobaan, atau kita mencari jalan cepat yang mungkin menurut kita cepat tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sekali lagi yang mengenang dan saudara-saudara sekalian, melalui Injil Markus 14 ini kita diingatkan untuk selalu berdoa dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kita lalai. Kelalaian yang kita lakukan tentunya akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu, mengenang dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menjaga sikap, perilaku kita, perbuatan kita, dan jangan lupa selalu berdoa atas apapun, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menyambut, merenungi, merefleksikan, mempersiapkan diri untuk menyambut hari kematian Yesus Kristus. Kiranya kita bisa sama-sama merenungi dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.